Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Putias selaku dosen dari Tata Tulis Karya Ilmiah ataupun Bahasa Indonesia K28. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Nama saya adalah Victorius Joel Kusumo dengan NIM 169250009. Saya akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Perhitungan Potensi Emisi Karbon Dioksida atau CO2 akibat pembakaran sampah di Jalan Kampung Gelis, Kabupaten Sumedang. Pertama-tama, latar belakang mengapa kami menyusun laporan makalah ini, yaitu pembakaran sampah masih dianggap sebagai cara termudah dan tercepat dalam mengurangi sampah di sekitar. Yang kedua, dalam isu mengenai lingkungan berkelanjutan atau sustainability, salah satu permasalahan utama lingkungan saat ini adalah gas rumah kaca atau GRK, khususnya karbon dioksida ataupun CO2 yang berpengaruh langsung terhadap pemanasan global maupun perubahan iklim. Yang ketiga, pembakaran sampah menghasilkan berbagai polutan yang berbahaya, tidak hanya bagi lingkungan, tapi juga untuk kesehatan. Khususnya CO2 menjadi fokus kami, karena merupakan gas yang cukup dikenal dan berjumlah banyak di atmosfer. Yang terakhir, minimnya informasi mengenai jumlah serta potensi emisi CO2 yang dihasilkan dari kegiatan pembakaran sampah di Jalan Kampung Gelis. Dan batasan penelitian kami itu pada perhitungan potensi emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran sampah berdasarkan massa dan jenis sampah yang dibakar oleh masyarakat di Jalan Kampung Gelis. Penelitian ini memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB, sering juga disebut sebagai Sustainable Development Goals atau SDG, yakni TPB ke-11, yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan. Penelitian ini mendorong pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dan yang kedua, TPB ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim melalui pemaparan dampak emisi karbon dioksida. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian kami. Yang pertama, apa dampak emisi karbon dioksida ya akibat pembakaran sampah di Jalan Kampung Gelis, Kabupaten Sumedang? Yang kedua, apa saja jenis sampah yang dibakar di Jalan Kampung Gelis, Kabupaten Sumedang? Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana cara menghitung estimasi emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran sampah? Selanjutnya, tujuan dari penelitian kami menentukan dampak emisi karbon dioksida akibat pembakaran sampah di Jalan Kampung Gelis, Kabupaten Sumedang. Yang kedua, menentukan jenis sampah yang dibakar di Jalan Kampung Gelis, Kabupaten Sumedang. Dan yang ketiga, menentukan perhitungan estimasi emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran sampah. Ruang lingkup kajian dari penelitian kami, yang pertama, pengertian emisi CO2 menurut ahli, yang kedua, jenis sampah yang dibakar, yang ketiga, massa sampah yang dibakar, yang keempat, frekuensi pembakaran sampah, yang kelima, jumlah pelaku pembakaran sampah, yang keenam, massa sampah per kapita per hari, yang ketujuh, jumlah emisi CO2 yang dihasilkan pembakaran sampah, dan yang ke-8, dampak pembakaran sampah. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan, yang pertama, studi literatur, yaitu kajian teoritis serta literatur ilmiah mengenai data massa sampah warga Jawa Barat per hari. Yang kedua, survei melalui wawancara, yaitu wawancara secara langsung kepada masyarakat di Jalan Kampung Gelis, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dari penelitian. Dan bukti dari survei melalui wawancara seperti berikut. Selanjutnya, klasifikasi sampah. Sampah merupakan bahan sisa yang muncul dari aktivitas manusia. Dan hingga saat ini, sampah masih menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah ini adalah pengolahan sampah melalui klasifikasi sampah. Sampah dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sifatnya, yaitu sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup atau biodegradable. Yang kedua, anorganik, sampah yang tidak dapat terurai secara alami, undegradable. Dan yang ketiga, B3 atau bahan berbahaya beracun, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya. Selain itu, sampah juga diklasifikasikan berdasarkan wujudnya, yaitu padat, cair, dan gas. Emisi karbon dioksida atau CO2 dari pembakaran sampah. Yang pertama, karbon dioksida atau CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca yang berperan menyerap dan menangkap panas di atmosfer. Dalam kondisi alami, mekanisme ini penting untuk menjaga suhu bumi tetap stabil. Namun saat ini, konsentrasi CO2 di atmosfer meningkat secara signifikan akibat aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar dan limbah yang mengandung karbon. Dan akumulasi CO2 memperkuat efek rumah kaca, sehingga panas lebih banyak terperangkap, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terjadinya pemanasan global. Selanjutnya, dampak emisi CO2. Yang pertama, peningkatan gas rumah kaca membuat suhu global terus meningkat. Yang kedua, emisi karbon dioksida merupakan ancaman serius yang berdampak langsung pada kesehatan manusia, dan ini berasal dari polusi udara hingga penyebaran penyakit. Yang ketiga,
Peningkatan suhu menyebabkan lebih banyak penguapan air sehingga memicu terjadinya curah hujan yang ekstrim dan banjir yang parah. Selain itu, pembentukan badai tropis, siklon, dan topan yang dihasilkan oleh lautan yang menghangat. Selanjutnya, perhitungan emisi karbon dioksida yang kami lakukan itu melalui beberapa tahap. Yang pertama, jumlah emisi CO2 atau MCO2 yang dihasilkan pembakaran sampah terbuka di Kampung Gelis, Jatinangor, itu sebagai berikut, di mana MCO2 sama dengan BSJB kali EF. BSJB adalah jumlah massa sampah per hari yang terbakar, dan EF adalah faktor emisi CO2 dalam kondisi pembakaran terbuka. Dalam kondisi normal, 1240 gram per kilogram sampah yang terbakar dalam kondisi pembakaran terbuka. Dan yang kedua, jumlah massa sampah per hari yang terbakar atau BSJB sama dengan P kali HSJB kali BF. Dengan keterangan P adalah jumlah masyarakat yang melakukan pembakaran dan HSJB adalah nilai massa per kapita per hari. Untuk BF, umumnya bernilai 0,6 untuk kondisi pembakaran terbuka, dan BF adalah nilai yang menyatakan jumlah massa sampah yang benar relatif terhadap jumlah massa sampah yang ada pada proses pembakaran. Selanjutnya, objek penelitian kami yaitu pembakaran sampah terbuka dapat terlihat dari dua foto ini yang dilakukan oleh warga Jalan Kampung Gelis, Kabupaten Sumedang. Pelakunya berjumlah 3 warga dan frekuensinya 3 kali per minggu. Massa pembakaran juga terdapat 3-5 kg. Data-data ini didapat dari survei melalui wawancara dan diolah dengan studi literatur. Massa total sampah yang dibakar itu mencapai 766,5 kg per tahun. Selanjutnya, karakteristik sampah yang dibakar di Jalan Kampung Gelis, Kabupaten Sumedang. Jadi sampah yang dibakar itu ada 2, sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya, hasil estimasi emisi CO2 yaitu sebagai berikut. Metode perhitungan yang dikemukakan oleh Kumar et al. Adalah metode yang kami gunakan. Ini untuk menjaga konsistensi metodologi dengan penelitian terdahulu, yaitu MCO2 sama dengan BSJB kali EF. Dan didapatkan bahwa emisi mingguan dari pembakaran di Jalan Kampung Gelis yaitu 6.696 sampai 11.160 kg CO2. Dan untuk emisi tahunan dengan konversi dari mingguan ke tahunan yaitu 360 sampai 602 kg CO2. Selanjutnya, sebagai penutup, kesimpulan dari penelitian kami yaitu pembakaran sampah terbuka di Jalan Kampung Gelis menghasilkan emisi CO2 yang signifikan dan berdampak pada lingkungan serta kesehatan masyarakat. Yang kedua, peningkatan konsentrasi CO2 berkontribusi terhadap kenaikan suhu lingkungan, risiko gangguan pernapasan, dan perubahan iklim. Dan yang terakhir, sampah yang dibakar terdiri dari organik dan anorganik, dan menyebabkan pembakaran berlangsung tidak sempurna. Dan estimasi emisi CO2 dari pembakaran sampah di Jalan Kampung Gelis sebesar 360 sampai 602 kg per tahun, meskipun ini dilakukan dalam skala rumah tangga. Hasil ini menunjukkan perlunya pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Terakhir, saran. Untuk peneliti selanjutnya, akan lebih baik untuk melakukan pengukuran langsung menggunakan sensor kualitas udara atau CO2. Yang kedua, data lapangan dapat memvalidasi hasil estimasi matematis dan meningkatkan akurasi. Dan bagi pemerintah dan masyarakat, yang pertama, perlunya edukasi dan pengelolaan dan pemilihan sampah. Yang kedua, mengurangi praktik pembakaran terbuka untuk menekan pencemaran udara. Terakhir, upaya ini berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Sekian presentasi saya mengenai makalah kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.